Oke, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah Java project, kemudian menjalankan Java project tersebut. Oke, yang pertama kita buka Eclipse IDE kita dan kita akan berhadapan dengan Java perspektif seperti ini. Kemudian kita bisa membuat Java project baru dengan memilih menu File, kemudian New Java Project. Nah, di sini kita harus mengisikan beberapa isian terkait dengan Java Project. Yang pertama adalah nama projectnya, yaitu saya akan membuat sebuah kalkulator sederhana dengan nama Hello Calculator menggunakan Java SE 11. Kemudian di sini project lainnya kita pakai setting default, yaitu memisahkan antara folder source.java dengan folder.class. Kemudian kita pilih next. Nah, kalau kita pilih next, nanti di selanjutnya ada, oh ya, sebelumnya kita modul karena kita akan membuat Java project sederhana, tidak perlu membuat modul. Kemudian di source, project, libraries, order, and export modul dependency adalah beberapa settings yang mungkin perlu ditambahkan untuk saat ini karena masih project sederhana, kita skip dulu, kita langsung tekan tombol finish. Oke, selanjutnya untuk membuat program kalkulator sederhana ini kita buka di View Package Explorer. Di sini ada project Hello Calculator sudah ada, cuma belum ada file source-nya sama sekali. Nah, kita tambahkan di src ini New Class. Nah, kita beri nama package-nya com.example. Jadi nama package di Java biasanya domain yang di reverse. Misalnya example.com jadi com.example. Nama kelasnya saya beri nama kalkulator. Kemudian saya ingin menambahkan metode stubs otomatis, yaitu fungsi main sebagai entry aplikasi. Kita klik finish. Oke, Eclipse telah menyediakan skeleton basic atau dasar, yaitu nama kelas, deklarasi kelas sudah ada, dan juga ada deklarasi fungsi main sebagai entry point dari aplikasi kita. Nah, kita akan membuat kalkulator sederhana seperti ini. Jadi kalkulator yang hanya menerima input dua buah integer dan menghasilkan output hasil penambahan dari dua buah integer tersebut. Untuk inputnya kita menggunakan kelas scanner dari java.util. Nah, ini kita instansiasi kelas scannernya menjadi objek scanner. Kita menangkap inputannya dari system.in. Jadi dari konsol. Kemudian kita akan menangkap inputan integer yang diinputkan oleh user menggunakan hashnext. Jadi ketika masih ada inputan, maka kita akan simpan inputan integer pertama di operan E, variabel bertipe integer dengan nama operan E. Kemudian kita ambil menggunakan fungsi nextIn. Kemudian integer operan B, scanner nextIn juga. Nah, kemudian untuk hasilnya saya akan buat sebuah fungsi statik lain. Integer addition atau add aja ya. Add integer A, integer B. Nah, di sini saya buat seperti ini misalnya ya. A plus B, kemudian return C. Oke, jadi ini fungsi statik ini akan kita panggil di sini dan akan disimpan di variabel dengan nama result. Add operan A, add operan B. Kemudian kita akan tampilkan hasil penambahannya ini ke layar. Result. Oke, program kita sudah jadi. Terakhir kita perlu menutup scanner ini agar tidak ada resource leak. Oke, sudah selesai. Ini saya hapus dulu.
Oke, sekarang bagaimana cara menjalankannya? Kita bisa menggunakan tombol Run Calculator atau klik kanan di file yang ada fungsi mainnya, kita pilih Run as Java Application. Ini sama saja, bisa dari sini. Misalnya saya jalankan sini Run as Java Application. Oke, ini udah jalan ya di konsolnya. Kemudian saya inputkan sebuah integer, kemudian sebuah integer kembali, keluar hasilnya. Oke, seperti ini inputannya. Jika sudah selesai dalam menjalankan aplikasi, kita bisa terminate aplikasinya. Untuk menjalankan lagi, bisa menekan tombol Run Calculator. Ya, seperti ini misalnya. Kemudian, jika ingin melihat perspektif view lain, kita bisa lihat di sini. Misalnya ingin melihat Javadoc, di sini ada. Kemudian ingin melihat error log juga bisa ada di sini. Nah, ini ada warning yang kita bisa lihat kalau kita membutuhkan. Jadi terkait view juga bisa melihat di menu window. Ya. Untuk menutup aplikasi, menutup project bisa kita dengan menekan klik kanan di project, tekan close project. Jadi ini projectnya terclose. Kalau mau remove, kita bisa delete. Nah, delete ini kita bisa remove project-nya dari workspace. Jadi dari workspace kita remove, tetapi foldernya aslinya, folder project-nya tidak terhapus dari disk. Tapi kalau mau sekalian delete, bisa langsung di delete. Tapi ini tidak bisa di undone. Jadi kalau sudah dihapus ya nanti project-nya terhapus. Jadi saya sarankan tidak perlu sampai menghapus project-nya, sesuai kebutuhan saja. Oke, ini saya delete resources. Jadi dia hilang dari package explorer. Kemudian untuk membukanya lagi kita bisa pakai import. Kemudian kita pilih general, existing project into workspace. Saya pilih yang tadi di Eclipse 2021 project workspace saya, select folder. Nah, ini ada project, finish. Nah, begitu cara membuka project. Kemudian ini nanti bisa kita jalankan kembali. Seperti ini. Baik, sekian untuk tutorial kali ini.